Selamat malam, kita akan segera mulai persiapan kita untuk trading plan kita besok tanggal 3 ya, September 2021. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan bahas IHSG hari ini dan juga saham-saham yang kita tradingkan tadi pagi ya. Jadi IHSG hari ini ditutup masih merah seperti yang tadi saya katakan dalam video sebelumnya, bahwa ada kemungkinan karena ini bearish engulfing dan ada doji di sini yang sudah menyentuh resisten dan ditutup merah kemarin, maka ada kemungkinan hari ini lanjut turun ya, dan benar dia menyelesaikan lanjut turun dan menyentuh area support, area demand di 6006 tujuan, dan terpantau sedikit mulai ada pantulan ya karena dia menyentuh area support ya. Untuk indeks-indeks regional China dan Hong Kong hari ini pun juga terpantau sedikit turun dan sudah membentuk lower high ya. HSI ya, HSI juga terpantau sedikit habis naik kemudian dia terus turun. Kemudian untuk China pun demikian. Untuk DAX juga masih belum naik ya, jadi pergerakannya hari ini cukup sempit. Sebelum market open turun, kemudian market open dia naik, kemudian dia turun lagi. Kita lihat aja bagaimana Amerika nanti malam. US 500 juga masih membentuk doji ya, jadi kita nggak tahu apakah hari ini akan lanjut naik lagi atau mungkin masih sideways. Jangan lupa besok hari Jumat ya, jadi agak hati-hati. Kemungkinan besok IHSG saya kira tentu harapan kita akan terjadi lanjutan pantulan yang hari ini terjadi di sini. Namun perlu diingat bahwa besok itu biasanya banyak trader atau investor yang melakukan aksi profit taking. Jadi mungkin kalau misalnya IHSG besok naik, mungkin dia akan naik sampai ke 6100-an dan kemudian ada koreksi lagi, entah besok langsung atau hari Seninnya baru koreksi. Karena kalau kita lihat di sini ini terbentuk area yang namanya supply area. Ya, jadi ada kemungkinan dia akan nyari area itu atau mungkin akan mencari area ini yang sebelumnya adalah support dan sekarang menjadi resisten ya. Jadi mungkin dia akan sekali lagi menguji area resisten ini, kemudian baru nanti penentuan apakah tembus ataukah sedikit turun atau mungkin sementara sideways dulu di area sini. So hati-hati, tetap waspada ya, karena besok Jumat takutnya turun. Dan juga bulan September ini secara mayoritas menurut data kebanyakan saham-saham di seluruh dunia atau IHSG itu kebanyakan selalu turun di bulan September ya. Oke, kita akan bahas saham-saham yang tadi pagi. Saham-saham tadi pagi, Devam hari ini belum jalan ya, masih kena suspend. Kemudian ada Seger hari ini masih pullback dan masih on the plan. Anda bisa tetap trade sesuai plan kemarin video sebelumnya maksudnya, atau Anda bisa nunggu di kotak hijau ini. Kemudian ada Ali juga masih pullback ya, atau mungkin sudah kena stop loss. Bila stop loss Anda ketat di candle hijau ini, tentu Anda sudah kena stop loss, tapi nggak apa-apa. Bila Anda kena, Anda mau nunggu lagi di area trendline dan moving average ini juga bisa ya. Moga-moga selanjutnya ada pantulan dari area sini dan bisa dibawa naik. Bila Anda mau masuk di sini, stop loss maksimal di 8100. Kemudian ada Adro naik sedikit ya, kemudian membentuk doji. Moga-moga besok masih melanjutkan kenaikannya, dan kita lihat ini menyebut area
orderan di area support. Apabila Anda mengikuti trade plan di video sebelumnya di 1300-an ya, pas ke pick up dan tentunya Anda sudah profit saat ini. Selamat bagi yang sudah profit ataupun yang masih hold. Anda pun masih dalam posisi profit ya. Moga-moga nggak lama lagi dia akan bisa mencapai target dalam minggu depan atau mungkin beberapa hari lagi. Kemudian MAPI kita lihat, MAPI masih pullback ya, pas tuh kan, pas banget di area support 725 dan sudah profit sedikit. Moga-moga besok ada kelanjutan. Selamat bagi yang sudah profit. Anda bisa hold atau mungkin kalau sudah cukup boleh di take profit. Kemudian untuk Hexa juga ini kayaknya bablas sedikit dari garis biru ya, tapi hampir kena stop loss kalau stop loss Anda di bawah candle ini. Overall hari ini masih profit sedikit ya, jadi pick up-nya kebablasan, jadi supportnya mungkin agak ditembus terlalu dalam, hampir aja kena. Mungkin dia kalau gitu dia ngincar profit yang ini, mengincar support yang ini ya. Jadi ya kadang-kadang begitulah market, tapi overall ini masih dalam kondisi yang wajar dan tetap Anda siapkan stop loss-nya di 3610-an ke bawah ya. Ini sudah golden cross, jadi masih ada harapan melanjutkan tren kenaikannya. Kemudian PTSN juga masih pullback ya di area 292, turun sedikit, jadi masih floating minus. Nggak apa-apa, Anda tetap tempatkan stop loss di 274 atau sesuai dengan trading plan di video sebelumnya. Kemudian ada PTBA ini ya hari ini cukup naik ya, jadi sesuai prediksi kayaknya dia langsung naik dan ternyata benar. Nah, masih bisa hold, moga-moga dia akan nggak lama lagi bisa mencapai target resistennya. Saya kira akan ada resisten di daerah sini 2370-an. Tapi mungkin dia akan bertahan sedikit di area ini juga, bisa jadi ya. Itu untuk PTBA, still on progress, stick on the plan. Kemudian ada TOWR yang tiba-tiba langsung meledak. Selamat bagi yang Anda sudah profit, langsung dibanting ya. Overall masih sesuai dengan plan dan Anda bisa hold atau sudah take profit sebagian. Selamat bagi yang sudah cuan, dan bagi Anda yang belum, Anda masih bisa nunggu di sekitar 1355-an. Moga-moga besok ke pick up dan bisa dibawa naik lagi ke atas. Karena di sini ada terbentuk demand area. Jadi bisa aja begini ya. Kemudian ada yellow Anda masih bisa hold. Moga-moga aja dalam beberapa hari mendatang segitiganya jadi dan di break ke atas, karena kelihatannya terjadi akumulasi yang cukup lumayan. Jadi yellow juga masuk dalam trading plan untuk besok ya. Anda masih bisa hold. Yang pertama itu untuk besok ya. Yang pertama adalah yellow, yang kedua kios ya, ini untuk besok ya, udah mulai untuk besok. Kios hari ini breakout lumayan dari rangingnya yang sesaat ini. Dia sudah mantul dari EMA 20 dan nggak tembus ke bawah, malah breakout ke atas. Jadi ini indikasi yang baik, mungkin aja dia akan kasih Anda pullback ke garis biru ini dan kemudian naik. Atau Anda bisa cari, karena kios ini biasanya ya, ini kadang-kadang dia bisa pullback, bisa terbang langsung. Anda boleh cari bidnya yang agak tebel, kira-kira di area sini lah. Di area bid yang agak tebel sekitar 1185-an. Moga-moga ada dan Anda bisa antri di sana ya. Moga-moga bisa nyusul naik ke atas. Itu untuk kios. Kemudian ada MLIA, hari ini juga bagus banget. Dan ini pernah kita rekom kalau nggak salah minggu lalu ya. Anda lihat lagi, MLIA pernah direkom walaupun sempat turun agak dalam ya. Nah, ini sudah saya lingkari, namun dia masih tertahan di moving average 50 dan di demand area. Makanya ini kan gambaran saya minggu lalu. Nah, ini hari ini mulai breakoutnya. Saya kira sangat besar kemungkinan untuk sampai ke 1470-an ya, karena di atas ini
sudah tidak ada resisten yang terlalu kuat. Jadi Anda bisa hold atau Anda bisa masuk antri coba di 12.55-an. Anda cari apakah ada bid area yang lumayan tebal di daerah-daerah situ. Kalau Anda mau nyusul daerah sini atau di sekitar 1195 ya, moga-moga Anda bisa dapat di sekitar sini atau sini dan kemudian bisa ikut naik. Atau Anda mau ngejar langsung boleh ya, tapi kecil aja karena sudah terbang tinggi. Kalau Anda ngejarnya agak bawah boleh agak besaran sedikit. Stop lossnya tetap sesuai plan ya, di kotak merah ini, di bawah kotak. Atau kalau mau agak ketat di bawah candle ini ya, 1160-an. Itu mulia ya. Volumenya juga sangat besar yang menarik, jadi potensinya besar sekali untuk besok atau beberapa hari mendatang bisa terbang. Kemudian ada Aisyah masih sideways ya, tapi ini sudah murah dan kalau kita lihat dia sebenarnya ketahan di area demand ya, jadi siap-siap aja bila suatu saat nanti bisa meledak karena ini mulai menembus-nembus sedikit MA 20 dan 50 nya dan Anda boleh pantau kalau misalnya dia mulai tembus dari downtrend line ini, Anda boleh mulai masuk ya. Atau mungkin Anda mau nyicil sekarang nggak apa-apa, tapi stop lossnya maksimal di bawah kotak hijau ini yaitu sekitar 188 ya. Siapa tahu dalam beberapa hari mendatang dia masih sideways sebentar kemudian tiba-tiba breakout. Itu Aisyah, kemudian ada SMRA hari ini breakout juga akhirnya. Sebentar. SMRA sudah breakout ya, sesuai banget dengan plan kita, sesuai banget dengan garis yang saya gambar. Selamat bagi Anda sudah follow dan hari ini sudah mulai breakout dengan cantik sekali dari downtrend line ini. Downtrend line-nya kemudian breakout dengan cukup meyakinkan ya. Hati-hati ini dia masih dihadang oleh MA 200, tapi MA 200 nya udah pernah kena tes satu kali, jadi ada kemungkinan besok atau beberapa hari mendatang akan break ya. Jadi apabila break, saya kira resisten terdekatnya adalah di sekitar, bukan sekitar ya pasti ya, 860 atau next resisten adalah di 950-an ya. Jadi apabila Anda sudah punya, Anda bisa hold. Jadi misalnya Anda dapatnya dari garis biru ini ya, maka stop lossnya itu sekitar 5% ya. Targetnya bisa 8% kalau yang terdekat, atau bisa sampai sekitar 16 atau 17%. Mungkin Anda bisa take profit sebagian di 860 kemudian hold sisanya untuk mencapai target selanjutnya. Itu SMRA ya, menarik ya, dicatat. Kemudian ada Asri juga property developer, lumayan respon. Nah, ini juga breakout dari downtrend ya, seperti tadi kita lihat SMRA itu. Jadi Anda bisa mulai consider untuk masuk di area-area sekitar 164. Semoga Anda pullback di sini dan di bawah naik. Kemudian kalau misalnya Anda mau lebih agresif dengan pullback di area yang lebih dekat karena Anda mau ketinggalan, Anda bisa consider untuk cari bid yang agak tebal di sekitar 168-an ya. Siapa tahu juga bisa mandulnya dari situ. Kalau kita proyeksikan potensi profitnya, misalnya Anda dapat dari yang biru saja, resikonya katakanlah sekitar 7% ya, dengan targetnya itu kalau di MA 200 let's say ya sekitar 17%.
Ya, ini resisten yang terdekat. Cukup menarik ya, menarik banget malahan. Anda bisa perhatikan. Kemudian ada wins. Wins juga menarik. Menariknya apa? Ini dia membentuk double bull. Jadi mantul dari area demand dengan sangat jelas, dan juga dari moving average 20, juga dari trendline, dari demand, ya kurang apa lagi. Ini juga support ya, support area. Jadi ada banyak tahanan, jadi saya kira cukup meyakinkan lah untuk Anda masuk. Anda bisa stop lossnya di sekitar 125an atau 126. Moga-moga nggak lama lagi wins bisa terbang dan meraih profit sekitar 15%-an ya. Anda pantau. Kemudian ada Hill juga menarik ya, dia membentuk bullish engulfing, terus moving average 20 nya mantul dari 50, dan kemudian ini juga menembus dari downtrend line-nya ya, tembus. Jadi potensinya sangat besar untuk terjadi pantulan, maksudnya kelanjutan kenaikan. Dan bila Anda mau nunggu pantulan di bawahnya, itu Anda bisa cari bidnya yang agak tebal di area 1180-an. Ada kemungkinan sih dikasih. Kalau kita lihat karakternya, dia suka naik turun gini. So lebih aman Anda tunggu di sini karena risikonya lebih kecil. Dan misalnya Anda dapat, stop lossnya adalah sekitar di bawah candle ini ya, katakanlah kita kasih 5% lah. Jadi targetnya sekitar 7%. Atau kalau dia breakout dari resisten ini ya bisa lebih tinggi lagi. Ini resisten yang terdekat ya, all time high. So Anda bisa consider untuk Hill. Kemudian ada BMHS ini juga menarik ya, breakout dari downtrendnya ya. Kemudian dia membentuk mirip cup and handle and cup ya, mirip. So sangat possible ini kayaknya juga membentuk pola ini ya, dia mantulnya dari MA20 sekaligus area support, kemudian naik membentuk pola N. Jadi Anda bisa perhatikan kalau Anda mau masuk, Anda bisa cari pullbacknya tipis-tipis di dekat-dekat sini, di dekat-dekat 1120-an ya. Cari bidnya yang tebal, kemudian Anda bisa nyusul untuk naik. Atau kalau Anda sabar ya, Anda tunggu pullbacknya di 1120-an ini, nggak usah langsung hajar kanan. Itu BMHS, stop loss maksimal di sekitar 1050 ya. Terus kalau kita pasang Vibo ya, mungkin targetnya bisa yang terdekat di sini 1618 ya. Kalau misalnya Anda trade on pullback besok, maka resikonya 7% dengan potensi profit 10%-an ya. Ini untuk BMHS, kalau dia bisa breakout ya lebih mantap lagi, bisa ini kayaknya all time high ya. Itu BMHS. Kemudian ada TNCA juga menarik, mirip yang beberapa saham sebelumnya kita bahas, breakout lagi dari downtrend line, dan ini jelas banget kalau Anda lihat secara visual membentuk pola N ya. Jadi ya potensinya sangat besar untuk ini besok melanjutkan kenaikannya. Dan ini juga mantul dari demand area, cakep banget. Jadi demandnya nggak mampu dijebol, dan hari ini breakout dengan sangat meyakinkan ya. Jadi Anda boleh consider untuk mulai cari-cari entry di sekitar supportnya di
765 atau di sekitar 680-an. Moga-moga mantul di dua area ini atau maksimal di sini. Stop loss maksimalnya di sekitar 555-an ya. Moga-moga ya mantul sedikit ke bawah, pullback sedikit ke bawah, dan bisa membawa orderan Anda terbang ke atas. Itu untuk TNCA ya. Jadi Anda tunggu, Anda tawar sedikit di bawah-bawah ini. Kemudian untuk yellow tadi udah dibahas. Yellow potensi ya. Kemudian ada Elsa juga breakout hari ini. Ini tadi pagi sebenarnya saya mau rekom, cuma udah kebanyakan dan ternyata benar terbang ya. Kemudian ini sudah breakout juga dari downtrend lah, dan kemudian ini kayaknya ada ancang-ancang dia mau golden cross MA nya ya, mau golden cross. So Anda boleh pay attention dan boleh cari pullbacknya di dekat-dekat sekitar sini atau sekitar sini, terlalu dekat lah ya, atau sini. Jadi ada 3 area yang potensi untuk terjadi pullback dan Anda bisa ikut pantulannya ya. Jadi menurut saya sih jangan langsung di HK ya, karena biasanya pasti adalah sedikit-sedikit pullback. Jadi kalau misalnya nggak dapat ya tidak apa-apa gitu loh, kita bisa cari saham lain. Pasti akan ada saham yang akan memberi Anda pullback gitu loh. Jadi untuk entry pullback itu tentu resikonya lebih kecil ya, karena stop lossnya lebih kecil. Jadi stop loss maksimalnya di candle bull yang gede ini aja, sekitar 264 atau maksimal di 256 ya. Itu untuk target terdekatnya di resisten ini aja 320 ya, dekat-dekat moving average 20. Itu Elsa. Kemudian ada MEDC. MEDC ini juga potensi. MEDC juga potensi ya. Jadi ini pas banget ya dari demand area yang saya gambar. Jadi selamat bagi yang Anda sudah ke pick up orderannya di 1, 2, 3 ini, atau mungkin baru di sini. Bagi Anda yang less agresif dan menunggu di paling bawah, Anda sudah profit ini ya. Jadi selamat bagi yang sudah profit. Anda bisa hold dengan target terdekatnya sekitar 560-an atau 600-an lah, dekat-dekat moving average 200 ya, sekitar sinilah. Jadi bagi Anda yang belum masuk, ini masih belum telat ya, Anda bisa masuk dulu. Stop lossnya maksimal di 450 atau 416. Kalau kita proyeksikan, misalnya Anda masuknya dari sini, nah ini potensi profitnya lumayan banget, 20% dengan resiko 7%, 6,5% ya. Maksimalnya untuk jangka pendek ya 31%. Ya, jadi ini juga polanya membentuk pola yang cukup cantik. Jadi mirip pola, kayaknya bakal jadi pola N. Itu MEDC Anda bisa pantau. Kemudian ASA hari ini juga lumayan bagus chartnya. Jadi dia masih ketahan di area demand dan moving average 20 dan 50 ini dan belum jebol. So besar sekali harapan kayaknya dia bisa breakout dari downtrend line ini. Anda bisa consider, nah ini apalagi keluar candle yang favorit saya, candle paku. So sangat besar kemungkinan lah beberapa hari ke depan ini masih akan lanjut ke atas. Volumenya juga lebih besar dari volume yang kemarin ya. Itu asal. Kemudian ada cukup banyak ya, BBTN juga ini cakep banget, dan dia masih terpantul-pantul di moving average 20 nya, dan
cenderung dikerek naik ke atas, dan juga ini sudah mantul dari demand dan trendline ya, seperti video-video sebelumnya saya bahas, membentuk higher low ya, membentuk higher low. Dan ini kalau kita mata-mati kok mirip-mirip segitiga ya, mirip-mirip segitiga ascending triangle ya, mirip. So saya kira cukup meyakinkan bahwa nggak lama lagi bisa jadi mungkin sideways kecil-kecil, kemudian dia breakout ya, bisa sampai ke sini. So bagi Anda yang belum punya, Anda bisa masuk ya, dan bagi Anda yang mau averaging untuk BBTN pun saya kira tidak ada masalah. Bagi Anda yang tidak mau, Anda bisa maksimal stop lossnya di bawah MA50, ini kira-kira di 13.45an ya. Itu untuk BBTN, moga-moga dalam besok atau minggu depan bisa terbang. Terakhir keren ya, keren ini barusan tadi sore saya nyeletuk di grup, kok feeling. Nah ini ya bukan berarti pasti naik, tapi saya cukup yakin ini adalah support yang lumayan kuat, dan sekarang dia berada di dalam zona demand alias support, dan membentuk candlenya candle paku ya. Ini gravestone atau pin bar kebalik, biasanya itu sooner or later dia akan naik ke atas ya. Bila Anda mau masuk, Anda boleh mulai nyicil dengan stop loss maksimal di bawah MA20 ini atau 145an. Saya rasa mungkin masih akan sideways dulu beberapa hari dalam kotak hijau ini, mungkin nanti MA50 nya nyusul di dalam sini ya, menyusul di dalam sini ya, dan kemudian baru nanti setelah menyentuh MA50 prediksi saya, baru dia akan fly. Jadi mungkin bukan besok fly-nya ya, mungkin dalam beberapa hari atau mungkin Senin atau Selasa ya, let's see. Yang jelas dia dalam zona demand. Atau bila Anda mau lebih aman lagi, Anda bisa nunggu terjadinya breakout. Jadi kalau dia mulai breakout, muncul sedikit breakout dari kotak hijau ini, baru Anda mulai masuk juga tidak apa-apa. Baiklah, cukup sekian dulu untuk trading plan 3 September besok tahun 2021. Saya kira Anda bisa seleksi lagi dari apa yang saya sampaikan, dan apa yang meyakinkan hati dan pikiran Anda boleh persiapkan untuk entry. Sekali lagi tetap hati-hati karena market masih fragile dan belum begitu stabil. Tetap gunakan stop loss sesuai dengan planning, dan moga-moga besok kita boleh mendapatkan banyak rezeki. Sekian dulu dan sampai jumpa dalam episode selanjutnya, dan salam profit. Terima kasih.